Selamat pagi pemirsa. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah atau korupsi dipersoalkan ketika tiba meminta keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Memanggil pejabat memang hal biasa bagi KPK, namun tidak selamanya KPK dianggap biasa dan wajar dalam menangani perkara korupsi. Kadang ada dugaan serta muncul keraguan bahwa mereka tidak tegak lurus pada hukum. Aroma intervensi, bau kepentingan, dan juga nuansa pesanan politik kadang begitu terasa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 12 September 2023 dengan tema Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak sedang diperiksa apapun nih. Ini kita harus jelas dulu nih, supaya kemudian tahu kalau mau diperiksa atas dasar apa dan kapan, begitu Bang. Tapi itu udah diperiksa itu tuh udah nggak ada masalah. Tidak masalah. Banyak kita bersih, kenapa harus takut? Ya? Kalau bersih kenapa harus risih ya? Kenapa risih? Tapi masalahnya kalau yang diperiksa hanya Bang Elman, saya tidak diperiksa kan jadi tanda tanya juga Bang. Di situ menjadi soal. Oke, kita ke editorial pemirsa, dan Bang Elman pada hari ini diberi judul Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres. Tadi dikatakan oleh Sugeng Suparwoto, anggota tim 8 di dalam headline news, Bang Elman, bahwa ya ini tidak ada yang salah ini. Kalau memang mau diproses, mau diperiksa, ya periksa saja. Gus Muhaimin akan hadir kok, dan sudah hadir begitu. Nah ini kemudian pertanyaannya, kenapa ada soal kesetaraan untuk kontestasi Pilpres ini, Bang Elman? Ya memang harus ada kesetaraan. Ini kan sebetulnya kan sekiranya Muhaimin itu diperiksa oleh KPK jauh sebelumnya. Bukan saat ini. Artinya ketika dia misalnya bersama-sama dengan koalisinya Pak Prabowo, atau katakanlah sejak 2014 dia bersama-sama dengan, dia kan termasuk salah satu ujung tombak pemenangan Pak Jokowi kan, 2014, 2019. Ini andai kata di celah-celah waktu itu dia diperiksa, barangkali orang malah biasa aja, ya nggak apa-apa, walaupun dia dekat, apa salahnya diperiksa gitu kan? Karena dugaan kasusnya tahun 2012. Nah, tapi ketika dia diperiksa 3 hari setelah deklarasi bersama Anies, baca pres sama baca wapres, situ orang bertanya, ini apa ini? Ada apa ya? Ada apa ini? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Apakah KPK sudah menjadi alat penguasa kan gitu kan? Alat politik gitu kan? Ini akhirnya yang disasar ya penguasa, ya KPK-nya, ya penegakan hukumnya kan gitu. Dan ini soal sebetulnya. Jadi tidak salah ketika Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sarhoni meminta, nah kalau begitu supaya semua setara, supaya semua merasa adil, boleh juga KPK periksalah semua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Periksa saja semua. Tapi kan katanya harus ada dugaan kasus atau pelanggaran hukum Bang, baru bisa kemudian diperiksa KPK. Saya setuju itu. Tapi ini sudah terlanjur. Karena Anda tahu nggak Leo, sejarah panjang KPK ini juga ya sering juga gelap loh. Anda bisa bayangkan, pernah satu masa mereka mentersangkakan orang bertahun-tahun sampai 5 tahun, tidak ada kepastiannya. Bahkan konon kabarnya ada yang sampai mati dalam status tersangka. Ini kan pernah sejarah kelam seperti itu. Nah, ini yang membuat orang sekarang, ini apa ini? Jadi sehingga apapun yang dilakukan KPK, apapun dalil dia, ini demi penegakan hukum, orang tidak semudah itu percaya. Baik. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 12 September 2023, Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres. Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres.
Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah dipersoalkan ketika tiba meminta keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Memanggil pejabat memang hal biasa bagi KPK. Memeriksa penyelenggara negara juga hal yang lumrah buat mereka. Oleh negara, oleh rakyat, KPK memang diberi mandat memberantas korupsi siapapun pelakunya, apapun jabatannya. Tapi tak selamanya KPK dianggap biasa dan wajar dalam menangani perkara korupsi. Terkadang ada dugaan muncul keraguan bahwa mereka tak tegak lurus pada hukum. Aroma intervensi, bau kepentingan, juga nuansa pesanan politik kadang begitu terasa. Hal itu pula yang terjadi dalam pemeriksaan Caimin pada Kamis 7 September. Caimin dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang kejadiannya pada 2012 atau 11 tahun lalu. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai menaker dan transmigrasi ketika perkara terjadi. Dalam perkara ini, ex-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membawahi proyek kala itu, Reina Usman, telah ditetapkan tersangka. Kendati KPK secara jelas dan tegas menyebutkan pemanggilan Caimin murni tindakan hukum, tudingan bahwa ada faktor politik sah-sah pula mengemuka. Caimin dipanggil hanya berselang 3 hari setelah dirinya dideklarasikan sebagai bacawa pres pendamping Anies Baswedan adalah pertanyaan besar. Sebelumnya, Caimin dipanggil KPK pada Selasa 5 September, namun dia berhalangan. Baru dapat Kamis 7 September memenuhi panggilan. Usia perkara yang sudah begitu tua, lebih dari 1 dekade, kian menguatkan dugaan bahwa pemeriksaan dia ada apa-apanya. Kita menghormati setiap pembenaran yang diajukan KPK, bahwa dibilang penyelidikan perkara tersebut sudah dilakukan sebelum deklarasi Anies Amin, itu versi mereka. Bahwa KPK bergerak karena mendapat pengaduan masyarakat, itu menurut mereka. Realitasnya, banyak juga yang meragukan dalih-dalih itu, dan tak sedikit yang yakin KPK sedang bermain politik. Rakyat akan percaya pada hukum hanya jika ada keadilan, kesetaraan, fairness. Pada konteks itulah kita sepakat dengan usulan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden. Caimin sudah, ada baiknya Anies, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan bakal calon lainnya nanti diperlakukan serupa. Anies pernah diperiksa dalam perkara Formula E. Ganjar tersangkut dalam kasus mega korupsi KTP. Bahkan sejumlah pelaku seperti Nazarudin dan Setia Novanto dengan gamblang menyebutnya menerima 500.000 US dollar. Adapun Prabowo belakangan santer dituding tersangkut proyek food estate. Dengan memeriksa mereka, menelanjangi mereka, menguliti prinsip keadilan tak akan lagi dapat dipersoalkan. Dengan cara itu, tudingan-tudingan miring terhadap KPK termentahkan, kredibilitasnya pun bisa dijaga. Langkah itu juga baik buat para bakal calon, karena tidak akan ada lagi masalah yang bisa dipermasalahkan untuk menelikung mereka dalam kompetisi nanti. Tidak akan lagi yang berhak menyangkut pautkan mereka dalam urusan korupsi. Integritas penting, sangat penting dalam kontestasi Pilpres. Bukti bahwa mereka bersih dari kasus korupsi sangat menentukan permainan. Jika mereka sudah diperiksa KPK lalu dinyatakan steril, tak akan ada lagi yang dapat menjadikan integritas sebagai sasaran serangan. Namun sekali lagi, ini semua tergantung KPK. Apakah mereka semata penegak hukum? Atau memang punya sambilan menampung beragam pesanan? Tetaplah bersama kami pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Elman. Ya. Pak Saud, kalau kita mendengar usulan dari Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, untuk memberikan kesetaraan bagi kontestan Pilpres, mengusulkan bahwa KPK periksalah semuanya yang sudah disebut-sebut sebagai baca pres dan bacawa pres, itu bisa dilakukan atau tidak sebetulnya oleh KPK, Pak Saud? Ya bisa, dan saya pikir saya rekomendasikan harus. Ya. Karena bagaimanapun kan kalau kita bicara KPK itu kan bicara penindakan dan pencegahan. Tadi kan disebut-sebut soal itu perspektifnya tentu pencegahan. Karena kan kalau kita ini kan kita mencari pemimpin nih. Pemimpin itu kan prinsipnya good governance. Good governance itu prinsipnya GRC ya. Yeah. Bagaimana governance-nya, bagaimana dia risiko kalau jadi pemimpin, kemudian bagaimana dia kepatuhannya gitu. Oke. Jadi tidak hanya perspektif penindakannya gitu. Apalagi kalau khusus penindakan kan, khusus Cak Imin kan ada klarifikasi, clean and clear gitu. Kalau dalam acara dengan televisi swasta kemarin. Pak Saud, kalau kita bicara kasus yang diduga atau Muhaimin ini terkait, itu kasus tahun 2012 oleh KPK, diperiksa sekarang 11 tahun. Itu sebetulnya memang wajar atau kesannya dibuat-buat atau bagaimana ya? Kalau Anda lihatnya bagaimana, Pak Saud? Iya, kalau kita balik ke substansinya. Halo? Iya, Pak? Iya, kalau kita kembali ke substansinya, persoalan yang disebutkan itu kan sudah jelas ya bahwa itu ada klarifikasi clean and clear, tidak ada terkait di sana. Terus kemudian kalau lihat proses lelangnya, terus kemudian tidak ada kerugian negaranya, dan saya dengar sudah diganti rugi. Oke. Terus kemudian apalagi yang mau dikejar dari Caimin di situ gitu. Oh, oke. Jadi kesan bahwa memang jangan-jangan ada muatan lain itu bisa jadi benar ya di balik pemanggilan ini ya, Pak Saud ya? Oh iya, itu udah pasti. Coba ada minta keterangan lagi tuh. Di Kemenaker kan sudah menjelaskan bahwa kemarin itu soal perhitungan yang menyangkut kepada televisi yang harusnya satu terus digabung, terus kemudian ada pertambahan nilai, which is menurut BPK itu kerugian, dan sudah dikembalikan kerugiannya tahun 2017 lunas katanya. Sudah jelas. Apa lagi dong? Iya, iya. Pak Saud, kalau kita melihat ya, masyarakat berpikir atau mengira bahwa menjelang Pilpres ini akhirnya lembaga-lembaga penegak hukum mungkin, ini dengan praduga tak bersalah tentunya, mungkin menjadi juga bagian dari kepanjangan tangan penguasa. Karena ada beberapa kasus yang sudah sekian lama terjadi, dimunculkan tahun-tahun ini, di waktu-waktu ini. Itu bagaimana ya Pak, supaya kemudian benar-benar kita masih percaya kepada KPK, kepada Kejaksaan Agung, kepada kepolisian, bahwa mereka benar-benar menegakkan hukum, bukan menjadi kepanjangan tangan penguasa, Pak? Ya, itu mau nggak mau kan kita harus kembali ke awal bagaimana KPK harus berdiri. Sekarang dia harus independen, PBB ditandatangani harus independen, kemudian KPK-nya menjadi independen, bagian dari pemerintah. Jadi Leo saat ini khusus KPK ya, kita nggak bisa berharap banyak untuk mereka benar-benar yang disebutnya transparan, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Kan sudah jelas, masa Leo kurang bukti ada 19 kali ekspos untuk Anies. Oke. Baik, kita tetap berharap tentunya bahwa penegak-penegak hukum benar-benar ingat kepada sumpah dan janjinya ya pada saat dilantik untuk menegakkan hukum tanpa punya kepentingan yang lain. Untuk saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Saud.
Pertanyaannya itu Bang Elman, ketika kasus yang disangkakan kepada Muhaimin 2012 terjadinya 11 tahun yang lalu, kemudian diperiksa sekarang, sulit untuk kemudian menerima bahwa ini memang waktu yang dibutuhkan oleh KPK untuk mencari informasi, mencari kebenaran terkait kasus ini. Sehingga akhirnya orang jadi berpikir bahwa ini kemungkinan memang gara-gara Muhaimin kemarin dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang berseberangan dengan yang dalam tanda petik di-endorse oleh penguasa. Ini bagaimana ya Bang? Supaya masyarakat benar-benar masih percaya kepada penegak hukum kita Bang? Ya, tudingan-tudingan seperti itu yang sulit dibantah. Sulit dibantah? Sulit dibantah. Karena memang kan kurang masuk akal ya. Ketika kasus yang sudah bergulir 11 tahun, bahkan sudah ada tersangkanya, sudah tersangkanya, bahkan sudah ada yang sudah dipenjara ya, dihukum. Masa iya sih sesulit itu untuk mencari keterkaitannya dengan seorang menteri misalnya kan, kan Muhaimin waktu itu menteri. Nah itu yang saya katakan sampai artinya KPK akan tidak mudah meyakinkan masyarakat bahwa dalam kasus ini KPK sedang menjalankan penegakan hukum. Bukan titipan. Bukan titipan. Itu yang saya katakan. Jadi karena memang itu kan terlalu waktunya terlalu lama. Terlalu lama kasusnya dan terlalu dekat dengan kasus ketika dia deklarasi. Gitu. Nah, sehingga memang maka tepat apa yang dikatakan oleh Ahmad Sahroni supaya ada kesetaraan, periksa semua. Kita periksa, setidaknya kita klarifikasi lah. Nah, jadi katakan kalau pemeriksaan itu bisa dikatakan sudah ada unsur dugaan pidananya. Tapi kalau misalnya mengklarifikasi kan nggak salah. Jadi mengundang semua bakal calon presiden dan calon presiden, KPK mengundang untuk diklarifikasi. Kenapa? Karena mereka bakal menjadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negeri ini. Jadi diperlukan keteladanan, diperlukan contoh. Dan dia harus clear and clean. Jangan sampai misalnya satu saat presiden terpilih dan hukumnya terpilih berbau ketidakpastian mengenai hukum. Ini kan pernah begini. Gitu. Karena ada bayang-bayang masa lalu. Ada bayang-bayang masa lalu. Ini menurut saya langkah yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni itu kan sekian sekian langkah ke depan lebih maju, lebih maju daripada yang diperkirakan orang, ketakutan orang untuk seperti kan Gerindra bilang sedikit keberatan kan, ini kan belum ada tindak pidananya, kan ini kan nggak boleh katakan. Nah, tapi kan mengklarifikasi bakal calon presiden dan apa yang salah? Bahkan menurut saya tidak hanya mereka. Bakal jadi menteri, yang akan diangkat jadi menteri, yang akan diangkat jadi gubernur, bupati, dirjen, mestinya diklarifikasi dulu. Supaya apa? Supaya mereka terbebas. Kita kan mereka akan menjalankan perintah-perintah mandat dari rakyat kan. Betul. Masa pelaksana mandat malah berbuat kotor. Berbuat tindak pidana. Gitu. Beberapa kasus yang lain kan, Bang Elman, kalau kita lihat ya, bermunculan menjelang hajatan Pilpres ini. Kita ingat Kejaksaan Agung memanggil beberapa orang di sekian kasus. Ya Hartarto lah. Erlangga Hartarto dipanggil di kasus dugaan korupsi minyak goreng yang sudah berlangsung sekian lama, yang orang-orang yang lain dalam kasus itu sudah dihukum. Ini belakangan baru dipanggil, dan kemudian setelah dipanggil ada perubahan sikap politik dari partai yang dipimpinnya. Kita tidak mau menuduh ya bahwa itu karena ini dugaan orang ini, Bang, dugaan masyarakat. Akhirnya kan orang jadi berpikir, oh jangan-jangan semua lembaga termasuk penegak hukum memang digunakan untuk kekuasaan. Ini bagaimana, Bang? Itu yang sudah menjadi melekat di dalam benak pikiran masyarakat. Artinya apa? Ya setiap orang yang berbeda
berbeda paham lah, kan? Berbeda kelompok. Itu rentan untuk diutak-atik itu kan. Dan dari dulu sampai hari ini itu yang kita ragukan tegak lurusnya penegak hukum. Ya kepolisian, ya Kejaksaan Agung, ya KPK, bahkan juga kehakiman. Itu kan, itu sekali lagi mengatakan itu persepsi orang, persepsi masyarakat. Ini kan sulit untuk dibantahkan. Dan memang fakta-fakta seringkali memperlihatkan terjadi gitu kan. Tapi contoh misalnya kan, itu tadi Erlangga Hartarto, kita lihat 12 jam. Kalau kita lihat pemeriksaan 12 jam, mestinya esok harinya atau malam itu juga tersangka gitu. Ini kan setelah itu kan selesai diam, sekarang udah nyaman gitu kan. Tidak tahu ya ujungnya bagaimana. Sekarang kita nggak tahu apa penjelasan Jaksa Agung mengenai kasus itu. Apakah sudah clear? Itu juga tidak dijelaskan. Apakah Erlangga sudah bersih? Sudah nggak ada lagi apa? Ini tidak dijelaskan oleh Jaksa Agung. Seringkali begitu, Leo. Dibiarkan menggantung. Dibiarkan menggantung. Karena nanti misalnya tiba-tiba, jangan-jangan kalau berubah sikap. Ini kan lagi-lagi ini. Ini kan apa? Anggapan, asumsi. Susah dibuktikan. Tapi bisa jadi. Coba, di mana klarifikasi Jaksa Agung mengenai kasus ini? Nggak beberapa hari kemudian periksa lagi mantan Menteri Perdagangan. Apa hasilnya? Kan gitu. Nah, ini yang kita katakan misalnya setelah KPK memeriksa Muhaimin Iskandar, Caimin. Apa dong? Harus ada kejelasan ya. Mana? Ini memang sudah sekian hari apa? Atau memang clear? Clear atau tidak gitu kan? Jadi ini yang perlu ada kepastian hukum. Kan penegakan hukum itu kan salah satu yang tujuannya kan ada kepastian hukum. Itu yang diharapkan orang. Jadi ada keadilan buat semua. Kalau ini kan, kalau saya misalnya Caimin masih begini-begini saya. Apa hasil pemeriksaan? Apa begitu susah mereka menyimpulkan? Kan sudah diperiksa. Sekian ratus jam nih. Setelah pemeriksaan setelah tanggal 7 September kan. Mana hasilnya? Nah, jangan-jangan ini juga akan digunakan. Kalau ini nanti mungkin saya khawatir kalau misalnya elektabilitas Anies sama Muhaimin ini tiba-tiba misalnya sekarang langsung 52%. Naik maksudnya ya? Naik kan? Wah ini TSK. Kita kan tidak tahu. Bisa jadi. Saya tidak menuduh. Tapi kan ini yang kita harapkan harus ada kepastian hukum. Apakah itu pemeriksaan kepolisian, apakah itu pemeriksaan kejaksaan, apakah itu pemeriksaan KPK, harus ada kepastian hukum buat yang diperiksa. Karena salah satu prinsip penegakan hukum kan adalah keadilan itu harus ditegakkan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, semurah-murahnya. Kok ini butuh waktu 11 tahun, sekian pemerintahan untuk memastikan kejelasan kasus yang dimunculkan lagi 1, 2, 3 hari setelah orang ini mengambil posisi politik yang tidak bersamaan. Kasusnya Muhaimin ini kan zamannya SBY, ya kan? Sekarang zamannya Jokowi yang sudah mau berakhir. Baik. Tiba-tiba muncul. Kita harus jeda dahulu Bang Elman dan kita lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media-indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Elman, waktunya kita mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman Saragi. Selamat pagi Pak John, bagaimana Pak? Iya, salam sehat. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, demi kesetaraan kontestan ya, Pilpres. Ya. Jadi saya tersipu-sipu juga. Tapi ini kalau saya cermati tahun ke belakang lah, ini memang sudah dipersiapkan yang begini. Ya, misalkan contoh ya, kita tidak usah lah kita sekarang nih. Indonesia ini masyarakatnya sudah pintar kok, beliau. Ya. Ini anak SD dia bisa membaca alurnya apa, maunya kemauannya apa ini. Anak SD. Anak SD bisa mengerti gitu. Dan ngerti nih. Ya, dan ngerti. Jadi gini. Diperpanjang contoh satu ya, diperpanjang 1 tahun. Jabatan KPK. Ini sudah terjawab. Untuk apa ini? Ya, seperti kemarin ya. Caimin, Mohaimin Iskandar baru berapa hari deklarasi, ujung-ujung bisa yang kasusnya tahun 2012, coba bayangkan. Ini betul tak nih? Apapun alasannya orang KPK, kita udah tahu kok alurnya begini. Ini baru pemanasan nih Bung Leo. Permanasan baru ini. Kita akan dipertontonkan dengan dagelan-dagelan yang begitu menyakitkan. Kalau saya itu murahan dagelannya, nilai. Jadi begini, yang apa yang diapakan oleh Ahmad Sahroni itu, itu memang betul. DPR yang Komisi 3 itu betul itu. Harus. Kan ada lagi EKTP, ada lagi banyak ini jawaban diperiksa semua. Bisa-bisa kita Pak Anies ini di Formula E bisa juga meledak dia. Jadi ini tak bagus kalau begini ya. Bagaimana kita berbangsa bernegara kok kayak ini? Makin rusak, bukan makin maju, kita makin mundur kita. Ya. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa bernegara, itu aja. Tidak boleh ya. Baik, terima kasih Pak John Veto. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Poli di Ambon. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Pagi Pak Leo. Pagi Pak Poli, silakan Pak pendapat Anda Pak. Selamat pagi seluruh Indonesia. Ya, silakan langsung. Jadi Pak Leo, saya akar rumput Pak Leo dan Pak Elman. Tetapi saya mau bilang begini, kalau apa yang dijelaskan Pak Saud Situmorang dan Pak Leo, Pak Elman, ini kasus sudah 11 tahun. Nah, kenapa sekarang baru dimunculkan? Saya akar rumput sekali bilang. Jadi persoalan ini menurut saya, kalau kita baca dalam tanda petik Pak Elman dan Pak Leo, kenapa saya bilang begitu? Kalau sudah 11 tahun dan kasus ini sudah terjadi hukuman, ya, kenapa baru diangkat sekarang? Sementara kalau kita bicara bersih-bersih, semua pimpinan itu bersih. Ya, sebelum memimpin negara ini kan harus bersih. Tapi persoalan ini kan sudah lama nih Pak Elman dan Pak Leo. Saya sebagai masyarakat yang di bawah, ini membaca keadaan ini, ada suasana yang saya kalau bisa bilang ini sudah bawa kepada suasana politik ini Pak Elman dan Pak Leo. Karena takutnya begitu. Begitu, jadi ada sudah ragu kalau Pak Muhaimin ini naik sebagai wakil presiden, maka hilanglah suara di calon-calon lain. Terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Abdul Muiz di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Abdul Muiz, selamat pagi. Pak Abdul Muiz, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Abdul Muiz. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdul Muiz. Silakan Pak pendapat Anda Pak, langsung Pak. Ya, saya mau mengomentari ini mengenai Pak Muhaimin.
Ya, ini kejadiannya sama dengan kejadian Air Langga. Sebelum Air Langga, ya. Sebelum Air Langga. Iya Pak, silakan Pak. Dipanggil sebelum Air Langga dipanggil kejaksaan, dia itu diisukan bergabung di perubahan. Begitu sudah tidak lama kemudian, ternyata Air Langga itu bergabung ke Prabowo. Terus sampai sekarang tidak ada dilanjutkan. Kenapa Muhaimin kejadian lagi seperti ini? Ini kentara sekali ini rezim Jokowi dan KPK. Jadi itu saja penyampaian saya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini akhirnya kan masyarakat jadi berpikir seperti itu Bang, bahwa ini kebetulan yang lucu lah kalau kebetulan ya, ini pasti ada kaitan-kaitannya nih. Jadi ini kan coba ya, kalau kita padukan dari tiga pemirsa ini kan, tadi John Peto bilang ini kan kelihatan nih arti daripada perpanjangan KPK 1 tahun kan. Oh rupanya ada yang ditunggu kan gitu kan. Ada pesan nih. Nah terus 11 tahun. Nah terus datang Pak Abdul Muiz, dia bilang gini kan. Saya mengutip Abdul Muiz ya. Kata Pak Abdul Muiz, ternyata rupanya sempat juga Air Langga berlabuh ya di koalisi perubahan ya. Nah setelah dengar-dengar berlabuh, kata Pak Abdul Muiz ya, saya tidak paham ini. Kita kutip nih. Tidak kutip aja nih. Tiba-tiba Air Langga dipanggil. Nah, inilah yang saya katakan ini tuduhan-tuduhan kan. Jadi tudingan-tudingan. Ini kan sulit untuk dibantah oleh para penegak hukum. Apakah kejaksaan, apakah KPK. Ini kan tudingan ini. Tuduhan macam-macam kan. Karena memang ini semua apakah ini cara kebetulan atau memang sudah dirancang? Ya faktanya kok kejadian kan gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, memang buat KPK dan bahkan buat pemerintah ini sama-sama kurang bagus. Ya kan, tiba-tiba pemerintah dilibatkan ini oleh pemirsa kan, oleh masyarakat. Tadi terakhir Pak Abdul Muiz bilang begitu ya. Ya kan? Nah, ini kepentingan politik. Kepentingan politik ini. Saya sih kurang percaya ya. Tapi kan karena ini udah persepsi, memang pemerintah harus jelaskan ini. Apa benar? Karena ini kan gitu kan. Maka itu KPK harus juga jelaskan. Tapi kan apapun penjelasan pemerintah, apapun penjelasan KPK, tidak mudah juga orang percaya begitu saja. Karena ini persepsi kan gitu. Ini yang kita katakan, makanya memang jangan main-main terhadap penegakan hukum ini. Tadi kan dijelaskan oleh John Peto. Oh ini rupanya toh arti daripada perpanjangan masa jabatan. Karena itu kan memang tidak ujuk-ujuk. Kok tiba-tiba diperpanjang setahun. Dan MK menyetujui kan gitu kan. Jadi ini rupanya buahnya. Sedang ada yang diintip. Kalau muncul, bam. Kalau main catur kita baru tahu nih, oh ternyata kudanya diambil. Tadi pion dikasih. Tadi kan pion kok dikasih, ternyata mengincar perwiranya. Ini kejadian kan. Ya kita walau-walam. Tapi apapun dalilnya KPK, apapun dalilnya pemerintah, orang nggak percaya. Bagaimana masa depan penegakan hukum kita, Bang, kalau kemudian sangat kental dengan kepentingan politik dan kita melihat akhirnya masyarakat berpikir seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Misal kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau peristiwa demi peristiwa yang kita lihat penegakan hukum sangat kuat dugaan kita ditunggangi kepentingan politik. Yang terakhir adalah pemanggilan Muhaimin oleh KPK. Terus terjadi
bagaimana dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia? Apakah Indonesia masih tetap menjadi negara hukum? Atau jangan-jangan Indonesia sekarang sudah berubah menjadi negara kekuasaan? Hukum pun, penegakan hukum pun dipakai untuk melanggengkan atau memperkuat satu kekuasaan. Suatu hal yang harus dipahami oleh pemerintah ya. Demikian juga para penegak hukum, ya kepolisian, ya kejaksaan, ya KPK, termasuk juga kekuasaan kehakiman. Mereka harus yakinlah bahwa rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dipermainkan. Apapun alasannya, argumentasi apapun mereka dalilkan, masyarakat tetap punya pikiran lain. Jadi samalah dengan kasus ini kan. Orang kan pada mulanya kan tidak menyangka kan, bahkan sudah menyangka, sudah menduga, oh ini perpanjangan KPK ini. Waktu diperpanjang sudah terjadi debat, diskursus sana ini. Dan orang sudah memperkirakan ini sedang ada diintip nih gitu kan. Tapi kan mereka tetap bersikukuh kan, perpanjang setahun. Terjadi itu. Terjadi, ya kan? Begitu diperpanjang, tak masuk Muhaimin kan gitu kan. Nah, saya tidak mau mengatakan ini sebuah kebenaran. Tapi inilah tudingan masyarakat. Berkembang di pikiran masyarakat. Berkembang di pikiran masyarakat. Susah pemerintah maupun penegak hukum KPK apalagi untuk membantah ini. Jadi mungkin kita harus ingatkan pemerintah dan penegak hukum, hati-hati loh. Ini nanti kalau keseringan tidak berubah, rakyat bisa marah. Bisa marah loh. Tidak percaya lagi. Tidak percaya lagi. Nah, bagaimana masa depan penegakan hukum di Indonesia ini kalau masyarakat tidak percaya gitu? Coba Anda bayangkan ya. Bahaya. Kemarin misalnya ada oknum TNI melawan arus di tol layang Cikampek itu ya. Di tol layang itu kan. Ini apa ini? Ini kan seorang perwira melakukan cross, akhirnya terjadi kecelakaan. Yang seharusnya tidak mungkin terjadi, tapi terjadi juga. Ini salah satu, salah satu daripada ya artinya masyarakat juga, oh ini begini toh. Ini kan cermin. Oh kalau begitu kita juga bisa dong. Itu dia bahaya bang. Ini kan juga begitu kan? Kalau masyarakat nanti sudah berpikir lagi, oh kita juga membohongi hukum bisa toh. Nah sekali lagi makanya saya katakan kita mau menyimpulkan. Jadi apa yang disarankan oleh Ahmad Sahroni ini, laksanakan aja KPK, periksa. Kan orang juga ada juga tudingan kan, ada food estate, itu juga konon katanya kan. Konon katanya. Ada Formula E, itu juga apa kan gitu. Ada IKTP, konon katanya. Ada mungkin nanti cawapres lain kita nggak tahu kan. Nah ini harus dikelirkan. Itu saya katakan mungkin jangan diperiksa, tapi klarifikasi supaya tuduhan-tuduhan ini tidak berkembang. Tapi setelah klarifikasi juga harus ada kejelasan. Kejelasan dong. Nah, saya kasihan lihat Pak Prabowo kalau dituding terlibat dalam kasus korupsi food estate. Demikian juga Anies Baswedan, Formula E, demikian juga Ganjar IKTP. Kan saya keberatan kalau tudingan-tudingan ini berkembang. Oleh karena itu panggil, periksa, tetapi ingat harus ada kepastian hukum. Jelaskan ini tidak ada. Ini tidak ada. Jangan sampai dibiarkan suatu waktu akan digunakan lagi. Ditimpel lagi dia nanti kan gitu. Jangan sampai itu terjadi ya. Kita harapkan setelah ini ada tindak lanjutnya. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, integritas jelas penting dalam kontestasi Pilpres. Bukti bahwa mereka bersih dari kasus korupsi sangat menentukan permainan. Jika mereka sudah diperiksa KPK lalu dinyatakan steril, tidak akan ada lagi yang dapat menjadikan integritas sebagai sasaran serangan. Namun sekali lagi, ini semua tergantung KPK. Apakah mereka semata-mata penegak hukum atau memang jangan-jangan punya sambilan menampung beragam pesanan. Saya Luna Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.